Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nuri Tahir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sudah ada 8 ikon budaya Betawi yang kita sama-sama akan melestarikan budaya tersebut yang tidak lepas dari adat istiadat orang Betawi yang religius dan egaliter. Semoga film ini dapat bermanfaat untuk generasi penerus. Semoga film ini menjadi etalase budaya di ibu kota negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman ke zaman, sejarah budaya Betawi tentunya wajib kita juga mensosialisasikan secara terus-menerus dan membangun adat istiadat budaya Betawi ini. Oleh karenanya, tentunya kita harus menyambut baik adanya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang ikon Betawi. Dan saya Haji Lulung Abraham Lunggana, Ketua Umum BAMUS Betawi, mari kita saksikan film dokumenter 8 ikon budaya Betawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan sejarah Jakarta tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat Betawi sebagai suku asli ibu kota. Di era milenial, masyarakat Betawi berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan identitas kebudayaan Jakarta. Dalam rangka mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan budaya Betawi, masyarakat Betawi mengadakan sejumlah event yang fenomenal, di antaranya Lebaran Betawi. Teknologi terus berkembang. Namun, kebudayaan Betawi tidak boleh punah. Ada 8 ikon budaya Betawi yang patut kita jaga. 8 ikon budaya Betawi, di antaranya ondel-ondel kembang kelapa, gigi balang, batik Betawi, baju sadaria, kebaya kerancang, bir pultok, dan kerak telur. Nah, sekarang Bang Davi mau jelasin nih yang namanya ondel-ondel. Berbicara ondel-ondel, dulunya tuh disebutnya barongan. Waktu kita kecil dulu itu yang namanya barongan itu mukanya serem, giginya becaling, mukanya merah, dan memang menyeramkan gitu. Boneka raksasa yang diarak keliling wilayah, masuk kampung, keluar lagi kampung, itu yang berfungsi sebagai penolak bala pada waktu itu gitu loh. Tapi kan kita nggak ngalamin yang kayak gitu, itu cuman berdasarkan apa yang pernah kita baca, kita pernah telusurin gitu loh. Apalagi sekarang udah menjadi salah satu dari 8 ikon Betawi, kan kita demen banget tuh kayak gitu, berarti udah diperhatikan, naik derajat deh gitu loh. Berbeda sama yang dulu, yang kalau dulu sebagai mengusir roh halus, penolak bala, sekarang udah lain. Dan juga sekarang mukanya udah cakep, mukanya dibikin soft, udah nggak kayak dulu serem gitu, dibikin yang keren, dibikin yang enak dilihat. Nah, jadi anak-anak sekarang juga nggak takut buat deket, ada ondel-ondel di selfie langsung gitu loh. Ondel-ondel kenapa sepasang ya? Ya kalau berbicara sepasang ya memang ada langit, ada bumi kan, ada air, ada api. Begitu juga yang namanya ondel-ondel, biar enak dilihatnya, ya kudu sepasang gitu loh. Nah, yang laki mukanya merah melambangkan dia memang diberani, harus berani gitu loh, merah. Nah, kalau perempuan di mukanya putih ya melambangkan kesucian. Cuman ada juga yang bilang itu melambangkan negara kita, benderanya merah putih gitu ya. Laki ya merah, perempuan putih. Soal kembang kelapa,
Pok Feni Muntako mau kasih tahu nih. Supaya nggak hilang ya kebudayaan Betawi, jadi kita pertahankan ada 8. Di antaranya manggar ini. Jarang sih yang ngomong manggar ya, tapi bilangnya kembang kelapa. Kembang kelapa atau manggar ini dibuat dari lidi yang dibungkus dengan plastik atau kertas warna-warni, atau juga bisa dengan kertas krep, tapi sekarang banyak pakai yang kertas ini supaya awet buat di luar ruangan. Di dalam juga bisa, kalau di luar ruangan pakai kertas krep kan luntur. Terus biasanya untuk di gedung-gedung atau pesta itu satu bonggol gini, satu batang gini ada 60 atau 75 batang. Maknanya kembang kelapa itu sebagai pelambang kemakmuran, sebagai simbol dari kehidupan yang bermanfaat, sebagaimana pohon kelapa banyak manfaatnya. Sebagai simbol sifat yaitu sebagai keterbukaan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai simbol tata warna atau multikultural yaitu kebudayaan dan hidup kita yang berkembang di kota Jakarta dari berbagai suku dan agama. Sebagai fungsi penggunaan dan penempatan biasanya adanya di pinggir-pinggir ya, di pojok atau di depan gedung sebagai pengganti janur gitu bisa juga. Sebagai dekorasi juga bisa yang memberikan nuansa supaya kelihatan lebih mewah dan megah. Nah, kalau soal gigi balang, coba Bang Abdul jelasin. Untuk setiap daerah mempunyai ciri khas bentuk maupun warna daripada rumah itu. Nah, gigi Betawi adalah ciri khasnya gigi balang dengan warna hijau dan kuning ini. Gigi balang itu yang ciri khasnya sih adanya di lispang. Kalau masalah jendela, pintu itu nanti ada beda lagi. Gitu. Pokoknya yang ciri khas Betawinya, tapi untuk gigi balang ini kita pakainya di lispang gitu. Kalau masalah pemasang gigi balang kita sesuaiin aja, nggak ada batas jumlahnya berapa, seperti apa. Yang penting kita pasang di lispang itu pas gitu. Mengenai jumlah nggak jadi masalah gitu. Yang penting pas, pantas gitu. Ya dari nenek kakek kita emang terutama di Condet ya emang udah dari dahulu gitu. Bukti filosofi, kewibawaan, kegagahan dan kekokohan gitu. Kalau batik Betawi, gimana Bang Iskandar? Bisa kasih tahu kan? Ya, motif-motif batik Jakarta atau motif Betawi itu diambil dari ciri-ciri khas yang ada di daerah Betawi. Identik Betawi itu ada Monas, ada ciri-ciri, ada gambar Monasnya. Ya. Terus kemudian kedua ondel-ondel yang ciri-ciri khas Betawi. Kemudian ada makanan yang dinamakan dengan kerak telur. Ya, ada yang dinamakan kerak telur. Kemudian rumah Betawi yang juga ciri khas di belakang ondel-ondel ini. Kemudian delman, zaman dulu tuh banyak sekali delman di daerah-daerah Jakarta. Nah, kemudian ada lagi namanya ini pucuk rebung. Ya, pucuk rebung ini adalah ciri-ciri khas masakan Betawi. Nah, kemudian ada jenis kayak pelepah kelapa. Pelepah kelapa. Warna adalah adanya suatu ragam dari motif-motif tersebut supaya kelihatan lebih menarik. Dan di Betawi biasanya warna tidak menjadi suatu ikatan, tapi biasa ciri-ciri khas Betawi adalah warna merah dan warna hitam. Biasanya ciri-ciri khasnya, tapi ini dikembangkan, didesain supaya tidak terlalu monoton motif atau gambar-gambarnya. Nggak mau kalah nih, Bang Haji Sarmili mau jelasin soal baju Sadaria. Bagaimana Sadaria, sebagaimana kita kerah, Shanghai. Ya karena ini kita dulu peradaban Cina sama Betawi itu dekat ya. Seperti celana juga warna gelap atau batik, ada komprang, dan juga dilengkapi dengan kain sarung, lepit, taruh di bawah leher. Ini juga filosofi ini satu kewibawaan dan juga suatu persiapan juga kalau di orang Betawi. Para orang Betawi dulu untuk menghadapi kayak pertemuan-pertemuan tertentu seperti
zaman company Belanda, apabila terjadi sesuatu, kalau orang Betawi udah ada persiapan. Dalam arti persiapan, kalau ada apa-apa, kayak ada chaos, ada apa, kalau kata zaman sekarang mah chaos deh. Jadi udah siap. Ini cara untuk bela diri, untuk buang, nempel ke muka. Untuk ke muka baru dihajar. Berarti ini ada gunanya gitu. Kita santun, kan rapi gitu. Kewibawaan juga ada. Nah itulah menonjolkan seorang Betawi gitu. Soal kebaya keranjang kayaknya Mpok Desi bisa kasih tahu nih ke kita-kita. Kebaya keranjang itu sebenarnya berasal dari Betawi kota. Dulu nyanyak-nyanyak kita sering menggunakan kebaya encim, namanya kebaya encim. Dengan dipadu padan kain batik lasem motif buket atau belah ketupat. Agar masyarakat Jakarta tahu bahwa kebaya keranjang itu adalah kebaya khas ibu-ibu zaman dulu. Masyarakat milenial juga dapat memahami bahwa budaya Betawi itu juga mempunyai kebaya keranjang yang kini menjadi ikon. Kebaya keranjang akan memasyarakat di 5 wilayah maupun Kepulauan Seribu dengan ibu-ibu PKK-nya yang belajar sulam bordir Betawi dan memahami bahwa perbedaan keranjang Betawi dengan kebaya bordir dari daerah lain itu sangat berbeda. Keunikannya juga berbeda dari warna, kemudian motif, dan kelancipannya, ujung dari kebaya itu. Bir Talk, wah ngebir nih. Gimana Pak Vivi maksudnya ngebir? Disediain bir peletok karena unik juga, namanya bir gitu. Sebetulnya iya karena bir peletok itu udah lama ya. Zaman dulu gitu. Banyak orang yang belum tahu bir gitu. Kesannya kan bir. Namanya bir peletok. Banyak yang masih takut-takut, mabuk nggak nih? Mabuk nggak gitu. Gitu. Iya, padahal kan nggak mungkin lah mabuk. Orang-orang Belanda tuh zaman dulu ya suka minum-minum kan, mabok-mabok. Dia kalau misalnya ada perayaan ulang tahun kemerdekaan Belanda, nggak kecuali di Batavia. Dirayain loh, selain musik pastinya ada minum-minuman keras gitu. Nah orang Betawi Tengah itu kan ya ada juga yang jadi pejabat ya, dia bergaul sama Belanda, petinggi-petinggi Belanda. Ada juga yang pelayan-pelayannya gitu, pada minum-minum. Kalau orang Betawi kan Islamnya orang ibadah ya, nggak mungkin lah dia minum bir mengandung alkohol. Jadi iseng-iseng dia bikin gitu. Cuman kalau bir kan orang dilihat orang-orang bule minum bir bobusah gitu, peletok bobusah. Orang Betawi pun awalnya bikinnya kayak gitu. Jadi bir peletok benar-benar kayak bir. Sekarang jadi begini nih, supaya berwarna kayu secang, jahe, serai, pandan, daun jeruk, kayu manis, kapol, cengkeh gitu. Ini sebetulnya sih intinya kalau sekarang dikeprek atau ditumbuk, nanti direbus, ya airnya akan seperti ini. Lain-lainnya itu tinggal tergantung selera lah. Ada yang bilang kalau mau enak pakai 17 macam gitu. Kalau makanan kerak telur, Bang Dul jagonya. Silakan Bang. Ini kerak telur ini dari zaman tahun 1947 ini acara makanan budaya Betawi. Jadi ikon rakyat budaya Betawi. Umur saya kan lahir saya 5863, saya masih kecil udah makan kerak telur. Itu kerak telur isinya seperti ketan, ebi, sangrai kelapa, bawang goreng, ada campuran seperti campuran macam-macam, ada cabai,
Itu macam-macam campurannya. Kalau lebih enak ya mau pakai kacang mede, paling gurih, ebi asli, ebi kulit ya, ebi daging. Itu harus dibakar, harus dibalik itu. Kenapa? Itu memang udah ciri budayanya. Kalau nggak dibalik nggak bisa matang itu. Itu berasal dari Indonesia, budaya Betawi, kota Batavia, makan ikon karakter. Itu yang disukai orang seperti Cina, Bandung, Surabaya, itu ikon dia, budaya Betawi itu yang orang senengin makan kerak telur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, empok, encing, nyak babi sekalian yang saya hormati. Tadi kita sudah saksikan dokumenter 8 ikon budaya Betawi. Oleh karenanya tentunya partisipasi dari semua pihak kita harapkan dalam rangka mengembangkan serta melestarikan budaya Betawi untuk kita ke depan. Yuk kita budayakan semua, karena ini harapan kita semua untuk meneruskan cita-cita Babe Encang Encing dulu ya yang membuat ini. Dengan adanya Jakarta wajah baru, maju kotanya, sejahtera rakyatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.